menarik dari saya lihat trailer tadi adalah yang disebut oleh Mas Slamet Raharjo, Kitab Mustika Rasa Warisan Bung Karno. Apakah ini benar-benar Bung Karno menulis sebuah dokumen mengenai masakan-masakan yang dia sukai, dan kebetulan apakah Mas Hanung buku itu betul-betul ada, karena ada beberapa masakan yang khas dibuat oleh Bung Karno dan dia sukai. Misalnya irisan kentang goreng yang sebetulnya merupakan sisa makanan, tapi itu disebut oleh Bung Karno, dia selalu minta disiapin di meja makannya. Kentang goreng, nama pemasaknya saya lupa, nama kokinya, tapi itu betul-betul kisah nyata. Oke, Mas Hanung dan Mas Asa silakan jawab. Silakan Mas Asa. Ya, kalau dibandingin sama Aruna dan Lidahnya justru pasti beda ya, beda jauh konsepnya. Dari secara konsep ini kan juga masakannya nggak cuman di film Rahasia Rasa ini, jadi bukan cuman masakan-masakan yang ada di resep Mustika Rasa, jadi dia dikombin juga ada masakan Eropanya, karena memang pemeran utamanya kan ada heritage Italiannya, jadi ini kombinasi dari masakan Eropa dan juga masakan-masakan dari Mustika Rasa. Kalau Mustika Rasa itu beneran dari Bung Karno, kayaknya kita harus tanya ke Bung Karno. Cuman yang saya temuin di internet, memang resep buku Mustika Rasa itu ada, dan ada sejarahnya bahwa Mustika Rasa itu adalah buku resep-resep makanan dari seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Bung Karno. Jadi memang terinspirasinya dari kisah nyata, dari kisah yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, ini apa ya? Karena tadi sudah direview Pak Yandri, dan disembunyiin karena kemarin. Ya, itulah Pak Yan. Ya, ini sedikit ini saja apa namanya spoiler. Oke. Ya, belum suka. Jadi memang saya tergelitik sekali dengan buku Mustika Rasa, dan buku Mustika Rasa itu memang pada masa Bung Karno pada saat itu dikumpulkan ya koki-koki dari seluruh Indonesia untuk mengumpulkan resep masakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa melakukan seperti itu? Karena ternyata kuliner itu bagian dari ketahanan nasional. Gitu kan? Kenapa ketahanan nasional? Karena dengan adanya kuliner, maka dia bisa seorang presiden itu tuh bisa menjamu makanan bagi delegasi-delegasi tamu-tamunya, dan dari makanan itu muncul kemudian deal politik, ya kan? Itu yang tidak pernah kita pikirkan sejauh ini, bahwa ternyata masakan itu tuh adalah bagian dari ketahanan nasional. Itu yang harus saya sampaikan kepada penonton. Ya. Dan ternyata di balik masakan kalau Aruna dan Lidahnya itu kan memang bagaimana pasangan menjelajahi makanan, gitu kan. Terus kemudian kalau kita merasa intrik di dalam rumah makan apakah itu, kalau ini lebih besar di dalam resep masakan itu tersimpan sebuah rahasia kan. Kenapa Bung Karno melakukan pembukuan dari buku resep Mustika Rasa itu? Apakah hanya sekedar mengumpulkan resep-resep terus kemudian menjadi kekayaan pustaka? Ternyata enggak, ada sesuatu rahasia di mana. Apa itu? Nah, silakan nanti nonton sendiri. Apakah nanti ada sequel untuk dari Mustika Rasa atau seperti apa? Kemudian gini, film ini apa? Ada judulnya Rahasia Rasa. Pak Arsa itu hampir mirip dengan rasa gitu ya. Apakah memang benar-benar dibuat itu memang hanya kebetulan gitu ya? Kemudian kira-kira ya itu nanti ada sequel dari Mustika Rasa untuk lebih kelanjutannya seperti apa? Bagus sih pertanyaannya, karena memang udah sempat kami bicarakan sebelumnya, Pak. Jadi memang kalau judul tadi saya mulai dari nomor 2, kalau judulnya Rasa memang kebetulan. Iya. Memang kebetulan. Malah pas kita pas lagi awal skrip baru jadi itu nama pemainnya Arsa, cuman saya protes, pas jangan dong nanti nasis banget gue. Arsa tuh gue geli sendiri nontonnya. Tapi kalau judul itu emang kebetulan. Nah, yang pertama apakah akan ada sequelnya?
justru yang sempat kami diskusikan, saya lebih tertarik sama prequelnya. Prequel. Ya, prequelnya. Jadi kehidupannya, kalau ini kan lebih ke adventure-nya tentang pencarian tadi kan yang di film Rahasia Rasa yang pertama ini. Nah, prequelnya saya pinginnya itu memang lebih banyak, jauh lebih banyak masak-masaknya. Jadi akan jauh lebih banyak di dapurnya, dan itu prequelnya saya pinginnya hubungan antara Reza, Chef Reza, dan mentornya yang super galak, super strict, super sadis. Jadi hubungan antara mentor dan muridnya. Kenapa si Reza bisa jadi chef yang kayak sekarang, sehebat sekarang, searogan sekarang, itu akan kita bangun ceritanya di prequelnya nanti. Nah tadi sebenarnya udah sempat disebut sama Cio. Jadi mentor kami adalah namanya Gregory, Chef Greg ya. Dan nyangkut apa enggak? Nyangkut banget. Aku memang suka masak sebetulnya. Tapi selama ini ternyata cara aku memasak itu salah. Dan diajarkan cara memasak yang baik dan benar itu seperti apa. Seperti cara memotong. Jadi sekarang otomatis kalau motong itu udah dengan teknik yang diajarkan. Kalau memanaskan, contoh ya, memanaskan minyak itu dengan cara yang proper seperti apa. Selain itu semua bahkan ada etika di dapur itu seperti apa. Kita mau jalan dari stasiun A ke stasiun B itu ada etikanya sendiri. Dan itu memang sangat baik karena selain lebih efisien juga lebih aman untuk di dapur, karena ternyata dapur itu sangat berbahaya, apalagi dapur yang profesional ya, gitu. Jadi kebawa banget sih sampai sekarang dan mungkin selamanya. Untuk Mas Hadung dan juga Mas Arsa, kalau untuk pemilihan pemain Mas, ini gimana diskusinya dari Mas Arsa dan Mas Hadung akhirnya terpilih nama-nama yang luar biasa ini? Pertama memang karena saya suka dengan Mas Arsa itu kan, tadi dengan pokoknya saya mau buat film ya beda ya. Coba saya kertasnya. Beda itu Namanya Jerome siapa? kalau cerita pasti beda. Ya. Tapi kadang-kadang ceritanya beda. Jerome itu ya. aja. Ya. Nah, itu makanya sukanya itu Mas Arsa itu tidak pernah mematok. Yang penting bisa mempresentasi dirinya, mempresentasi sesuai dengan karakternya. Karena itu makanya itu yang membuat saya jadi lebih fleksibel lah. Jadi yang saya pilih di sini semuanya ya, Iya benar. ada juga Mas Jerome. ya kan. Dan atau radio ya. Jadi memang aktor gitu. Saya ingin mengembalikan sinema pada sinema. Dan sinema pada kelas aja tadi. Sinema itu dibangun karena bukan hanya pemain yang keluarnya berjuta-juta itu bukan saja Ya. dan bukan muka yang dan stereotip seperti itu, tetapi memang ya karena konten yang ngomong apa, karakternya ngomong apa, bicara apa, dan karakter itu yang akan mencari pemainnya sendiri-sendiri nanti gitu. Jadi untuk menemukan tokoh Reza ini, ya kan, saya nggak pernah berpikir bahwa itu adalah Jerome. Ya biar Rezanya mencari karakternya sendiri-sendiri. Makanya banyak sekali casting gitu kan. Ada beberapa pemain yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi yang jelas kemudian Reza itu kemudian jatuh ke tangannya Jerome gitu kan. Pas kita ngeliat kayaknya oke. Padahal saya nggak kepikiran banget. Saya kan kenal Jerome dari Bumi Manusia. Iya. Jerome sih gitu kan. Saya punya partner namanya Widi. Ya, kurang dia lagi tidak bisa dari ini. Tapi itu selalu ngasih saya hal-hal baru, tantangan baru. Ya kan. Ini dong Mas, coba kayak gitu. Saya bisa ya. Tapi kembali lagi, saya itu nggak bisa menentukan. Ternyata yang menentukan adalah Karakternya mencari aktornya ya.